Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari telinga. Sekarang kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tetap semangat ya. Getaran yang dihasilkan suatu benda ada yang rendah, ada yang sedang, dan juga tinggi. Tidak semua getaran dapat didengar oleh manusia. Ada juga yang hanya dapat didengar oleh hewan. Banyaknya getaran yang terjadi tiap 1 detik disebut frekuensi. Bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini adalah bunyi yang frekuensinya sangat rendah. Hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing, laba-laba, jangkrik. Audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz, termasuk bunyi yang berfrekuensi sedang, dan bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi yang sangat tinggi, hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti lumba-lumba, paus, kelelawar. Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang berteriak di depan dinding tebing yang tinggi. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang sedang berteriak di alam terbuka. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang sedang bersenandung di dalam kamar mandi. Apakah bunyi yang dihasilkan di ruang terbuka sama dengan bunyi di ruang tertutup? Dari gambar yang sudah kalian perhatikan tadi, bunyi yang dihasilkan di ruang tertutup dan bunyi yang dihasilkan di ruang terbuka tidak sama. Mengapa? Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan antara jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Bunyi memiliki sifat
dipantulkan, dan diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras, contohnya dinding ruangan. Bunyi akan diserap bila mengenai benda yang permukaannya lembut atau lunak, contohnya karpet. Berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. 1. Pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Di dalam ruangan yang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Oleh karena itu, bunyi terdengar lebih keras. Contohnya, saat berteriak di dalam kamar mandi atau bermain musik di ruangan tertutup. 2. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar kurang jelas. Contohnya, ketika kita bersuara di dalam sebuah gedung yang besar, suara kita bersamaan dengan bunyi pantul, sehingga suara kita menjadi tidak jelas. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar jelas. Contohnya, saat kita berteriak di depan dinding tebing yang tinggi atau di lereng bukit, suara kita seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Dari gambar tersebut, jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat. Bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Gambar tersebut adalah sebuah gedung pertunjukan dengan atap yang tinggi. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul agak jauh, sehingga terjadi gaung atau kerdam. Gambar di samping menunjukkan seorang anak yang sedang berteriak di tepi pantai. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh, sehingga terjadi gema. Gaung atau kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Karena itu, untuk mengatasinya, sebuah gedung pertunjukan, studio rekaman, atau bioskop dipasangi alat yang dapat menyerap bunyi. Bahan yang dapat menyerap bunyi disebut juga peredam bunyi atau suara. Peredam suara merupakan benda yang lunak seperti karet, karpet, wol, kapas, kertas, spons, busa, dan kain. Selain bermanfaat,
untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam pada sebuah pertunjukan musik di dalam sebuah gedung pertunjukan. Peredam bunyi atau suara juga bermanfaat untuk meredam bunyi yang ada di dalam ruangan sehingga suaranya tidak terdengar sampai keluar ruangan. Contohnya, di dalam sebuah bioskop, suara tidak akan terdengar sampai keluar ruangan karena di dalam gedung tersebut dipasangi bahan atau dilapisi bahan yang dapat menyerap bunyi atau suara. Anak-anakku yang ibu sayangi, tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru. Sekarang mari kita lakukan percobaan untuk membuktikan adanya pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan dari percobaan adalah memahami terjadinya bunyi pantul dan bunyi serap melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah piring kaca, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah kerja. 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu atau bunda untuk memegang piring di ujung tabung yang lain, seperti pada gambar. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? 6. Minta temanmu untuk mengganti piring dengan bahan lain yang lunak, seperti gabus. Adakah perbedaannya dengan yang sebelumnya? Apabila kalian kurang begitu memahami langkah-langkah kerja yang ibu bacakan tadi, kalian bisa sambil melihat gambar yang ada di depan kalian. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? 2. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Baiklah anak-anak, apakah sekarang kalian sudah mempersiapkan jawabannya? Iya, benar.
Jawaban nomor 1 adalah suara arloji lebih keras. Bagaimana dengan jawaban yang kedua? Apakah kalian sudah menyiapkan? Ya, benar. Jawaban yang kedua adalah suara menjadi lebih pelan karena bunyi diserap oleh gabus. Bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Ya, benar. Bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Anak-anakku, bila kalian melakukan sebuah percobaan, maka kalian harus membuat laporan hasil percobaan. Nah, di bawah ini Ibu akan memperlihatkan contoh laporan hasil percobaan yang biasanya dibuat. Di dalam sebuah laporan hasil percobaan, kalian pertama kali menuliskan nama percobaan, kemudian tujuannya, alat dan bahan yang diperlukan, kemudian kalian menuliskan langkah kerja yang sudah dilakukan. Bila dalam langkah kerja ada pertanyaan, sebaiknya pertanyaan tersebut dijawab sesuai dengan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian menuliskan hasil percobaan tersebut. Terakhir, kalian membuat kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Kesimpulan, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi yang didengar oleh makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi akan memantul jika mengenai permukaan benda yang keras. Bunyi akan diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak. Bunyi pantul berdasarkan jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Contohnya di dalam kamar dan di kamar mandi. 2. Gaung atau kerdam. Contohnya gedung yang tinggi, bioskop, dan studio musik. Yang ketiga, gema. Contohnya di lereng bukit dan di pinggir tebing. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut juga peredam bunyi. Manfaatnya, 1. Menghindari terjadinya gaung atau kerdam di gedung pertunjukan atau studio musik. 2. Suara tidak terdengar sampai keluar ruangan seperti di bioskop atau studio musik. Baiklah anak-anak, pembelajaran ilmu pengetahuan alam Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk dipelajari lagi di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.